Wow, ini kabar terbaru 11 April 2024. Jutaan umat muslim di dunia ramai-ramai kecam Israel. Apa yang terjadi, kawan-kawan? Kenapa jutaan umat Islam di dunia ini ramai-ramai kecam Israel? Salah Israel apa? Apakah salah Israel karena Israel tidak bisa dikalahkan? Apakah Israel salah karena Israel terlalu tangguh, terlalu kuat? Ataukah ya Israel salah karena Israel menyerang markas Iran di Suriah, menyerang Hizbullah, menyerang Lebanon, bahkan menghancurkan Hamas? Apakah itu kesalahan Israel? Tapi lihatlah, ketika Israel digempur habis ya oleh Hamas pada 7 Oktober, kalian sepakat dan mempekikan Allahu Akbar, takbir, Israel mampus. Ya, bahkan Yusuf Kala mengatakan, wow, Hamas ini hebat. Ya, katanya berani bisa menghantam Israel. Itu puji-pujian kalian naikkan ya, karena Hamas berhasil menjebol pertahanan Israel. Kalian happy, kalian bahagia. Itu tidak bisa kita pungkiri, fakta di lapangan begitu ya. Tapi ketika Israel melakukan perlawanan demi kedaulatan bangsanya, demi supaya bangsa Israel tidak musnah dari muka bumi, kok kalian panas, kalian marah, dan kalian ramai-ramai mengecam Israel. Ada apa gerangan ini, kawan-kawan? Coba kita simak informasi ini sampai tuntas ya. Ini Jakarta, CNBC Indonesia. Umat muslim di seluruh dunia resmi merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada Rabu 10 bulan 4 2024. Hari Raya disebut Lebaran ini digelar untuk menandai akhir bulan suci Ramadan yang biasa diiringi dengan doa, reuni dengan keluarga dan teman, baju baru hingga camilan manis. Namun perayaan pada Rabu dibayangi oleh memburuknya krisis kemanusiaan di jalur Gaza dan ancaman serangan darat Israel di kota paling selatan Rafah yang tidak henti-hentinya terjadi dalam perang 6 bulan tersebut. Ya, sekarang kembalikan lagi kepada pokok masalahnya apa gitu loh. Ya, kenapa kalian cuman protes ketika dampak atau ketika Israel serang balik? Kenapa kalian tidak persoalkan ketika Hamas menyerang Israel? Ini juga sebuah kebingungan sebenarnya dalam pikiran kalian ya. Lalu bahkan penyerangan Hamas kepada Israel itu ketika Israel pun sedang melakukan hari raya pada hari Sabtu, bahkan hari Sabat ya, bahkan mereka sedang mengikuti konser musik, lagi happy-happy, tapi tiba-tiba dihajar secara beruntun ya. Apakah kalian marah karena anak cucu dari Hamas tewas, jadi itu yang membuat kalian marah, atau seperti apa, kawan-kawan? Lalu di Istanbul ya, di Turki ya, ribuan jamaah berkumpul di Masjid Hagia Sophia. Ini juga ya, Masjid Hagia Sophia ini adalah gereja sebenarnya, gereja yang sudah dijadikan museum, lalu kalian rubah jadi masjid sesuka hati kalian ya. Ini ya, di Hagia Sophia untuk salat Idul Fitri. Beberapa di antaranya membawa bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan untuk mendukung masyarakat di Gaza. Dalam pesan liburannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan dukungannya terhadap Gaza yang disebutnya sebagai luka berdarah pada hati nurani umat manusia. Erdogan mah banyak bacot dia ini ya. Dia nggak pantas berkomentar lah apa yang dia buat untuk Gaza. Lalu kenapa dia rubah ya gereja Hagia Sophia menjadi masjid? Ya, apakah kamu kira itu tidak melukai hati umat Kristen? Jadi manusia yang bacot ini pun nggak tahu diri menurut saya, nggak tahu malu, kawan-kawan ya. Saya berharap Idul Fitri dapat membawa kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan bagi negara kita, bangsa kita, dunia Islam, dan seluruh umat manusia. Ujarnya seperti dikutip Al Jazeera. Perang di Gaza juga menjadi fokus salat di Masjid Rahma di ibu kota Kenya.
Nairobi, kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita di Palestina, kata Imam Abdurrahman Musa. Mereka telah menjadi sasaran agresi yang tidak dapat dibenarkan dan banyak kekerasan yang dunia saksikan dalam diam. Inilah sebab Turki ini munafik, sangat-sangat munafik. Satu sisi dia bicara seperti ini, tapi dia sendiri masih punya hubungan yang mesra dengan Israel, ya. Mereka punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya. Jadi aduh, pusing juga kita kalau melihat manusia-manusia ini, ya. Di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, orang-orang melakukan salat berjamaah di dalam masjid, ya, serta bahu-bahu di jalan-jalan. Masjid Agung Istiqlal Jakarta yang terbesar di Asia Tenggara dibanjiri jemaah yang melaksanakan salat subuh dan salat Idul Fitri. Ini saatnya umat Islam dan non-muslim menunjukkan solidaritas kemanusiaan, karena konflik di Gaza bukan perang agama melainkan masalah kemanusiaan, kata Jimli As-Siddiq, ya, Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia. Inilah yang seperti yang saya katakan di awal tadi. Ini mereka bicara bukan perang agama. Saya setuju, ini memang bukan perang agama, ini politik semata. Tapi politik yang dibungkus dengan agama, kawan-kawan, ya. Yang anehnya ketika Hamas menyerang Israel, kenapa kalian teriak takbir Allahu Akbar, bersorak-sorai, bangga, katanya tentara Allah bangkit, ya, tentara Allah mengalahkan Israel dan lain sebagainya. Kenapa kalian bawa agama? Lalu sekarang ketika Hamas sudah hancur, baru kalian mengatakan ini bukan agama. Ya, saya juga jadi bingung, kawan-kawan, ya. Silakanlah kalian sendiri yang akan menerjemahkan seperti apa. Ketika etnis Muslim Melayu melaksanakan salat di masjid-masjid di seluruh Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyerukan persatuan dan rekonsiliasi dalam pesannya pada malam Idul Fitri dengan mengatakan tidak ada kelompok yang boleh dikesampingkan karena agama atau alasan lainnya. Kita harus tegas, ya, dan teguh dalam komitmen untuk menumbuhkan nilai-nilai dan membangun bangsa yang bermartabat, ujarnya. Namun jangan kita menganggap hal ini sebagai izin atau kesempatan untuk menghina, meremehkan, atau merusak praktik budaya dan cara hidup orang lain. Ya, itu baguslah kalian introspeksi diri, ya, yang di Melayu di Malaysia, bagaimana di sana Hindu India dihina, ya, pemerintahnya dongo, pemerintahnya nggak bisa berbuat apa-apa, ya, kawan-kawan, ya. Jadi inilah, kawan-kawan, ya. Saya sebenarnya tidak ada sentimen mau bela Palestina atau bela Israel, tapi yang saya kaget adalah ketika Hamas menyerang Israel, umat Islam itu sangat berbahagia. Itu fakta, itu realita, kawan-kawan, ya. Ya, hampir seluruh lah. Bahkan mantan Wapres kita pun memuji Hamas, ya. Bahkan teriakan takbir Allahu Akbar itu sangat bergema, sangat glory gitu loh. Happy sekali, sangat-sangat happy mereka, ya. Tapi ketika Israel melakukan serangan balik, rame-rame mereka mengecam Israel, rame-rame mereka menuding Israel itu sebagai bangsa yang terkutuklah, penjajah dan lain sebagainya. Saya tidak habis pikir, ya, apakah memang mereka ini nggak bisa melihat, ya, sebuah realita gitu dengan kacamata yang jernih gitu loh, ya. Saya hanya melihat ini sebuah perang, ini loh. Ini sebuah perang, Israel diserang dan dia serang balik untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Saya simpel itu, kawan-kawan, ya. Karena saya juga merasa bahwa tidak mungkin lah kalau ada negara Malaysia mau menghabisi Indonesia lalu kita diam, nggak bisa. Ya, kalah menang urusan kemudian, kita lawan dulu. Itu namanya kesatria. Ya, kalah menang itu terakhir, itu hasilnya bagaimana hasilnya ke depannya itu urusan belakang. Tapi kita harus tunjukkan dulu bahwa kita ini berdaulat, kita ini negara merdeka, kita ini tidak bisa dipermainkan seperti itu. Ini secara negara loh. Ini bangsa ini. Apakah kalian mau bangsa Yahudi semua mati konyol begitu? Ya nggak mungkin, ya kan? Di mana kalian ketika Hamas menyerang Israel? Kenapa kalian diam? Kenapa nggak ada yang mengutuk, mengecam Hamas? Semua berbahagia, ya. Nah, jadi silakanlah Anda berpikir dengan cerdas dan waras. Itu dulu, Pak. Yang dapat hal baik, silakanlah kawan-kawan berikan pencerahan lewat komentar, ya, komentar yang waras lah, supaya mengedukasi dan membangun orang lain.
Ya, pro kontra silakan aja kawan-kawan ya, dan saya akan membaca komentar-komentar kalian semua. Jangan lupa like dan bagikan video ini, dan juga bagi yang belum subscribe, bantu di subscribe ya. Dan selanjutnya kawan-kawan akan melihat video update dari pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan, dan jangan lupa untuk didukung ya kawan-kawan ya. Salam waras, God bless you and bye-bye, shalom. Ya sobat waras, saat ini posisi tukang bekerja di bagian atas lagi ya. Itu sana dia, kelihatan nggak itu ya? Iya, ini update hari ini. Jadi tiang-tiang sudah kelar semua di acian, cor slop tengah juga sudah selesai ya, tinggal bagian atas sedang dikerjakan. Terima kasih ya sobat waras untuk supportnya. Ini campuran semen. Semen kita masih ada ya, tinggal setengah sak, nanti dipesan lagi. Ini kayu-kayu untuk plafon. Ini kayu untuk tongkat ya, untuk penongkat apa tuh ya, penongkat ya, penongkat atap, supaya nanti ketika pasang plafon atapnya tetap kokoh. Setelah ini baru kita akan plafon dulu, baru lantai ya. Ini kondisinya semua sudah diplester ya, sudah diplester, sudah diacian. Sobat ya, thank you semuanya untuk dukungannya.